Halo semua, perkenalkan nama saya Markus Bintang Maharanu. Saya mahasiswa dari AKRP Jakarta semester 1 dengan NIM 23 1 70 41 16 16. Di sini saya akan membahas peran penting dan kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dengan mata kuliah Pancasila. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar falsafah dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia yang dibentuk oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila menjadi dasar negara yang diakui dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila terdiri dari 5 prinsip pokok yang membentuk landasan nilai dan norma bagi seluruh warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila mengakui keberagaman agama di Indonesia dan menjamin kebebasan keberagaman serta menyatakan bahwa negara tidak memihak pada satu agama tertentu. Lanjut, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menuntut penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia. Pancasila menolak segala bentuk tindakan yang dapat merusak persatuan dan menghargai keberagaman suku, ras, agama, dan golongan. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pembentukan kebijakan harus melalui perwakilan rakyat dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menekankan perlunya pembangunan yang merata dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menolak segala bentuk penindasan dan mempromosikan keadilan sosial. Lalu, paradigma pembangunan ideologi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional memiliki makna bahwa Pancasila menjadi landasan, acuan, metode, nilai, dan tujuan yang ingin dicapai dalam setiap program pembangunan nasional. Hal ini dilakukan karena Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan lingkungan sosial dan budaya bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan hasil perjuangan dan kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang mencerminkan cita-cita tujuan nasional. Penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dapat dilihat dari berbagai bidang seperti ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Lanjut, yang kedua, paradigma pembangunan politik. Paradigma pembangunan politik mengacu pada pendekatan dan prinsip-prinsip yang membimbing proses pembangunan dalam ranah politik suatu negara. Kesimpulan pendek dari paradigma pembangunan politik dapat mencakup beberapa aspek. Yang pertama, partisipasi demokratis. Lalu yang kedua, penguatan institusi politik. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang kelima respek terhadap hak asasi manusia. Yang keenam, pencegahan konflik dan perdamaian. Yang ketujuh, keseimbangan antara otonomi dan sentralisasi. Yang terakhir, pemberantasan korupsi. Lalu selanjutnya, paradigma pembangunan ekonomi. Paradigma pembangunan ekonomi harus didasarkan pada pendekatan inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada inovasi. Keberlanjutan harus menjadi fokus utama, memastikan pertumbuhan ekonomi tidak merugikan lingkungan dan dapat memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat, distribusi yang adil, dan keseimbangan antar wilayah perlu ditekankan. Penting juga untuk menekankan perlunya investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi sebagai kunci keberhasilan dalam ekonomi modern. Keseimbangan antara kebutuhan generasi saat ini dan masa depan perlu dijaga, sambil memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu tetapi juga mencakup seluruh lapisan masyarakat. Lalu selanjutnya, paradigma pembangunan sosial budaya. Paradigma pembangunan sosial budaya mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat dan kehidupan budaya. Paradigma ini mencakup poin-poin berikut. Yang pertama, pentingnya identitas budaya. Hal ini melibatkan pelestarian bahasa, adat istiadat, seni,
dan nilai-nilai budaya yang unik. Lalu yang kedua, partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi aspek-aspek budaya mereka. Lalu yang ketiga, inklusivitas dan keadilan sosial. Pembangunan sosial budaya seharusnya tidak meninggalkan kelompok-kelompok tertentu dan memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Lalu selanjutnya, paradigma pembangunan pertahanan keamanan. Paradigma pembangunan pertahanan keamanan melibatkan sejumlah aspek penting. Yang pertama, keamanan sebagai prioritas utama. Tanpa keamanan yang cukup, pencapaian tujuan-tujuan pembangunan lainnya dapat terancam. Lalu yang kedua, kerjasama diplomasi. Kerjasama antar negara dan upaya diplomasi dapat membantu mencegah konflik dan meningkatkan stabilitas global. Lalu yang terakhir, teknologi dan inovasi. Pengembangan teknologi militer, keamanan siber, dan inovasi lainnya menjadi kunci untuk mengatasi ancaman yang terus berkembang. Lalu selanjutnya kita akan membahas hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia berdasarkan Pancasila tercermin dalam nilai-nilai dasar yang diterapkan dalam konstitusi dan hukum negara. Berikut adalah beberapa hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila. Yang pertama, hak-hak warga negara berdasarkan Pancasila. Yang pertama, hak hidup dan kesejahteraan. Warga negara memiliki hak untuk hidup dan memperoleh kesejahteraan sejalan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, hak kesehatan. Ini mencakup untuk mendapatkan perawatan medis, obat-obat, dan fasilitas kesehatan yang memadai. Lalu yang kedua, hak pekerjaan dan penghidupan layak. Ini mencakup hak bekerja dalam kondisi yang aman, mendapatkan upah yang sesuai, dan memiliki lingkungan yang sehat. Lalu yang terakhir, hak pangan dan air bersih. Hak untuk memperoleh pangan yang cukup dan bergizi serta hak atas akses air bersih merupakan bagian dari hak hidup kesejahteraan. Warga negara berhak untuk terlindungi dari kelaparan dan dehidrasi. Lalu yang kedua, hak beragama dan berkeyakinan. Pancasila mengakui dan menjamin hak warga negara untuk memilih dan menjalankan agama atau kepercayaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Contohnya, kebebasan beragama. Ini mencakup hak untuk menjalankan ibadah, merayakan hari raya keagamaan, dan mengikuti ajaran agama tanpa diskriminasi. Lalu yang kedua ada hak atas pendidikan keagamaan. Ini mencakup hak untuk menerima ajaran agama dan mengikuti kegiatan pendidikan agama. Lalu yang terakhir, perlindungan terhadap diskriminasi agama. Mereka memiliki hak untuk diperlakukan sama di mata hukum dan masyarakat tanpa memandang latar belakang keagamaan mereka. Lalu yang selanjutnya, hak partisipasi dalam pemerintahan. Warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan, baik melalui pemilihan umum maupun melalui partisipasi dalam pembuatan kebijakan. Contohnya, ada hak memilih dalam pemilihan umum. Melalui hak ini mereka berpartisipasi dalam menentukan wakil-wakilnya di parlemen atau lembaga legislatif. Lalu yang kedua, memberikan pendapat. Ini dapat dilakukan melalui forum-forum konsultasi publik, pertemuan umum, atau melalui surat kepada pemerintah. Lalu yang terakhir, hak menyampaikan aspirasi. Ini dapat melalui unjuk rasa, petisi, atau pertemuan-pertemuan dengan perwakilan pemerintah. Lalu yang selanjutnya, hak kesetaraan dan keadilan. Pancasila menegaskan hak kesetaraan di antara seluruh warga negara tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Selain itu, hak atas keadilan juga diakui. Berikut adalah contohnya, hak kesetaraan gender. Hak kesetaraan gender mencakup hak perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Lalu yang selanjutnya, hak kesetaraan dalam hak asasi manusia. Hak ini mencakup untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi tanpa memandang faktor-faktor tertentu.
Lalu yang selanjutnya, hak kesetaraan dalam perlindungan dari diskriminasi. Warga negara memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi dalam aspek-aspek kehidupan sehari-hari, seperti perumahan, pelayanan publik, dan layanan sosial. Lalu yang selanjutnya, hak pendidikan. Setiap warga negara berhak atas pendidikan, dan Pancasila menekankan pentingnya pendidikan untuk membentuk karakter dan meningkatkan kualitas hidup. Contohnya, hak partisipasi dalam proses pembelajaran. Setiap peserta didik berhak untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, termasuk hak untuk menyatakan pendapat, bertanya, dan berkontribusi dalam kelas. Lalu yang selanjutnya, hak pendidikan kesehatan. Peserta didik berhak untuk mendapatkan pendidikan kesehatan yang mencakup informasi mengenai kesehatan fisik, mental, dan emosional. Lalu yang terakhir, hak untuk menerima bantuan finansial. Warga negara yang membutuhkan bantuan finansial untuk mendapatkan pendidikan memiliki hak untuk menerima dukungan tersebut. Lalu yang selanjutnya, hak ketenagakerjaan dan kesejahteraan. Pancasila memberikan hak kepada setiap warga negara untuk bekerja dan mendapatkan kondisi kerja yang layak, serta memperoleh kesejahteraan yang memadai. Contohnya, hak pada gaji yang adil. Ini mencakup pembayaran gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja. Lalu yang selanjutnya, hak pada jam kerja yang wajar. Pekerja berhak untuk bekerja dalam batas waktu yang wajar dan mendapatkan jam lembur atau kompensasi tambahan jika bekerja melebihi jam kerja normal. Lalu yang ketiga, ada hak pada jaminan sosial. Pekerja berhak untuk mendapatkan jaminan sosial termasuk asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, dan dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita akan membahas kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila, yaitu yang pertama, kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Warga negara berkewajiban mengakui dan menghormati Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan prinsip ketuhanan Yang Maha Esa. Contohnya, menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Lalu yang kedua, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Lalu yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan pada orang lain. Lalu yang kedua, kewajiban menjaga kesatuan dan persatuan. Pancasila menegaskan kewajiban warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, serta menolak segala bentuk tindakan yang dapat merusak persatuan bangsa. Contohnya, berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Ini mencakup dukungan terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Lalu yang kedua, menolak segala bentuk pemecah belah. Warga negara berkewajiban untuk menolak segala bentuk tindakan atau upaya yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini termasuk menolak propaganda yang bersifat separatisme atau menghasut perpecahan. Lalu yang ketiga, partisipasi dalam kegiatan kebangsaan. Warga negara berkewajiban untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan yang memperkokoh kesatuan dan persatuan seperti upacara bendera, peringatan hari-hari nasional, dan kegiatan kebangsaan lainnya. Lalu yang ketiga, kewajiban berpartisipasi dalam pemerintah. Warga negara memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional, menjalankan hak pilihnya, dan menghormati hasil pemilihan umum. Contohnya, mengelola bencana alam dan krisis. Pemerintah berkewajiban untuk merespon dan mengelola bencana alam serta krisis lainnya untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang kedua, memberikan pelayanan publik. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. Lalu yang ketiga, menjamin keamanan dan ketertiban. Pemerintah berkewajiban untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, melibatkan penegak hukum, keamanan nasional, dan penanganan keadaan darurat. Lalu yang keempat, kewajiban keadilan sosial. Pancasila menempatkan kewajiban pada setiap warga negara untuk berkontribusi dalam menciptakan keadilan sosial dan memperhatikan kesejahteraan bersama. Contohnya, perlindungan terhadap anak-anak. Kewajiban untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi atau kekerasan.
Lalu yang kedua, pemberian akses pendidikan yang merata. Kewajiban untuk menyediakan akses pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat dapat memandang status ekonomi, suku, atau latar belakang lainnya. Lalu yang kelima, kewajiban pendidikan. Warga negara berkewajiban untuk mengutamakan pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter dan peningkatan kualitas hidup. Contohnya memotivasi dan mendorong anak-anak belajar. Orang tua, guru, dan keluarga memiliki kewajiban untuk memberikan motivasi dan dukungan kepada anak-anak agar semangat belajar mereka terjaga, yaitu contohnya menyediakan fasilitas dan kondisi belajar yang memadai. Pemerintah dan masyarakat memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas dan kondisi belajar yang memadai, yaitu contohnya menyediakan fasilitas dan kondisi belajar yang memadai. Pemerintah dan masyarakat memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas dan kondisi belajar yang memadai, termasuk sekolah yang aman, nyaman, buku pelajaran, serta peralatan pembelajaran. Lalu selanjutnya, mengembangkan sistem pendidikan yang bermutu. Pemerintah dan lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan menjaga sistem pendidikan yang bermutu sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan. Lalu yang keenam, kewajiban mematuhi hukum. Setiap warga negara berkewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Contohnya, mengemudi patuhi aturan lalu lintas. Sebagai pengemudi, kewajiban untuk mematuhi aturan lalu lintas seperti batas kecepatan, rambu lalu lintas, dan peraturan keamanan jalan untuk menjaga keamanan diri dan orang lain di jalan. Lalu yang selanjutnya, wajib bayar pajak. Individu dan perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara mereka untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan negara. Lalu yang terakhir, pematuhan hukum hak asasi manusia. Individu, organisasi, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk mematuhi hak asasi manusia sesuai dengan konstitusi dan peraturan hak asasi manusia yang berlaku. Hak dan kewajiban warga negara yang didasarkan pada Pancasila menciptakan landasan yang seimbang antara kebebasan individu dan tanggung jawab kolektif terhadap masyarakat dan negara. Dengan memahami dan mengamalkan hak dan kewajiban ini, masyarakat Indonesia diharapkan dapat hidup harmonis, adil, dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan materi ini. Mungkin segitu saja untuk materi yang saya bahas tentang peran penting dan kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia di mata kuliah Pancasila. Saya Markus Bintang dan sampai jumpa.